Yang ngikutin channel gue sejak lama pasti tau lah, gue tuh dulu bahasnya per HVM-an, high value male. HVM itu simpelnya adalah bagaimana hidup dengan maksimal, nggak ngebucin, nggak mikirin omongan orang, fokus pada tujuan hidup. Dulu kontennya rame parah. Itu kan dulu ya ada entertainmentnya lah. Gue ngata-ngatain bucin lah, ngomong-ngomong kasar. Itu entertainmentnya dapet, ilmunya juga dapet tuh. Makanya rame kontennya. Cuma karena gue sekarang udah tua, gue udah malu kalau ngomong-ngomong kasar kayak dulu. Kayak udah bukan umurnya aja udah punya anak ngomong-ngomong goblok-goblok begitu. Dan gue juga ngerasa sebenarnya pada saat itu gue sudah mulai kehabisan konten. Akhirnya gue recycle doang tuh. Karena udah mulai kehabisan konten, ya gue stop. Gue gak suka tuh bikin-bikin konten filler. Kalau nonton Naruto kan isinya filler semua tuh. Nah ini gue gak suka. Kalau emang udah habis ya gue tamatin, gue ganti. Nah cuman sebenarnya ngomongin HVM itu ya bukan sekedar ngomongin bucinan doang, enggak sekedar ngomongin tujuan hidup doang, enggak sefana itu gitu loh. HVM itu kalau lu mengerti secara holistik itu merupakan konsep selling yang paling benar, cocok untuk mendapatkan harta, tahta maupun wanita. Iya tahta juga, karena kalau orang nyalek dia ngerti konsep HVM tuh nyaleknya bakalan lebih gampang tuh. Nah sayangnya gue tuh baru ngerti nih, baru awakening nih akhir-akhir ini, bukan sejak dulu ya ngomongin HVM tentang perbucinan lah, tentang perposan. Gue baru nyadar gitu loh. Contoh simpel nih ya, ngomongin cewek sama ngomongin pemilu sama aja. Kalau kita deketin cewek desperate, ngebucin, nge-treat dia kayak princess, udah pasti cost-nya bakalan besar banget. Sama kayak pemilu. Kalau politikus dungu yang otaknya nggak ada isinya, yang cuma nawarin duit sembako, tes gratis, itu kan nggak ada isinya semua. Udah pasti cost-nya besar, udah gitu nggak bakal sustain. Pemilih lo nggak bakalan loyal. Kenapa? Ya emang politikus dungu. Deketin cewek pakai duit bisa berhasil, tapi cost terlalu besar. Pemilu pakai duit bisa berhasil, tapi cost terlalu besar. Dan yang disasar adalah customer yang price oriented, yang emang nggak loyal, yang cuma ngomonginnya ada fulus, ada vote, ya begitu-gitu aja. Ya begitupun jualan barang, semakin desperate, semakin banting harga, bisa laku bisa. Tapi jadi apa faedahnya? Kalau lo banting harganya punya rencana jangka panjang kayak Amazon, ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma banting harga nggak ada rencana, ya lo bunuh diri, gali kubur sendiri lo. Solusi dari semua contoh tadi adalah value. Kalau nggak ada value-nya, cost-nya bakalan besar. Nah kalau kita mau jualan, kita nawarin value, sebelum kita tentuin value-nya apa, kita mesti tahu dulu kebutuhan customer-nya apaan. Nggak bisa nawarin sesuatu yang nggak dibutuhin customer. Ini kalau konteksnya deketin cewek nih ya. Ada cewek, ini cewek ternyata setelah kita korek-korek, hidden needs-nya adalah dia kehilangan sosok bapaknya misal. Ini kan lagi zaman tuh, fatherless. Meskipun di omongan mulutnya dia bilang dia itu butuh cowok yang ganteng, tapi itu kan cuman needs permukaannya aja. Bilang iya gue pengen cowok ganteng, datang cowok ganteng, tapi dia nggak serak aja. Karena emang sebenarnya hidden needs itu cewek bukan ganteng. Hidden needs-nya dia itu kalau dikorek-korek ternyata dia fatherless. Tiba-tiba jadian sama cowok yang ganteng enggak, tapi mau dia karena emang mungkin dia mengisi kebutuhan hidden-nya itu. Dan masalahnya customer ini kebanyakan tidak tahu apa hidden needs-nya. Yang dia tahu hanyalah kebutuhan di permukaannya aja. Sama juga kayak pemilu. Ya dia bilang nih pemilu misalnya, saya nyari pemimpin yang tegas lah, yang membanggakan negeri lah pokoknya. Ya pokoknya yang pinter lah. Begitu dikasih pilihan Jokowi sama Prabowo, ternyata yang menang Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi ini dulunya jualan value. Value yang dijual adalah gue ini orang yang berbeda nih. Gue orang yang beda dari semua politisi lainnya. Gue lah harapan baru. Ternyata banyak orang yang nggak nyari pemimpin yang pinter, nyarinya pemimpin yang berbeda. Karena selama ini orang yang gitu-gitu aja nggak pernah bikin negara maju. Meskipun setiap pemilu itu rakyat nyarinya yang pinter, padahal mah kagak. Dia nyari harapan baru. Itu contoh kasus pas zaman Jokowi dulu. Jokowi dulu tidak jualan spek. Dia nggak bilang saya pintar, saya begini, saya begitu. Dia itu ngasih value. Value-nya adalah harapan baru. Karena orang-orang petani itu sebetulnya asal diberi arahan, asal dikawal, asal diberi PPL, asal diberi bibit, itu berproduksi apapun bisa. Jangan menganggap remeh petani. Persoalannya hanya kita ini tidak pernah menyiapkan pasar untuk mereka. Kalau yang orang miskin pasti berpikir sesama orang kecil harus saling menolong. Nanti kalau orang kecil jadi presiden, dia kan bakal nolong kita. Kalau yang middle class, yang ngerasa Jokowi ini emang harapan baru. Karena yang dulu ya begitu-gitu mulu, negeri nggak maju-maju. Misalnya begitu. Ini kita simulasi pikiran orang-orang aja. Dulu 2012, Jokowi lawan Foke. Foke S3 di Jerman. Jokowi, kalau kata Rocky Gerung, S1 bener apa kagak tuh? Kata Rocky Gerung,
dong. Kalau kata gue sih bener S1 di UGM. Secara spek, Voke itu menang telak mutlak dibandingkan Jokowi. Secara spek. Tapi secara value dibantai bolak-balik. Yang dukung Voke hampir semua partai. Yang dukung Jokowi cuman PDI sama Gerindra. Menang tuh Jokowi. Kenapa? Karena value-nya tinggi banget. Dia nggak jualan spek. Fauji Bowo jualan spek. Spek dia orang Betawi lah, spek dia ya jualan spek, dia pinter lah pokoknya. Intinya spek itu adalah hal yang bisa terlihat. Kuliah di mana, agamanya apa, mukanya kayak bagaimana. Nah itu pokoknya spek semua tuh. Semua yang bisa dilihat itu namanya spek. Di produk ya pokoknya yang kelihatan itu spek tuh. Contoh yang aneh lagi di TikTok misalnya. Ada orang jualan parfum. Parfumnya ini selama dia jualan tidak pernah dibilang baunya bau apa. Notes-nya apa nih? Bau fruity, bau vanilla, nggak pernah disebut. Yang dia jual cuman ini parfum kalau lu pakai bisa ngebuat rezeki lo lebih lancar. Laku anjing. Kaget gua. Dia nggak jual spek sama sekali. Gila itu. Dia jual value. Kalau lu mau kaya instan tanpa usaha, pakai parfum ini supaya rezeki lebih lancar. Akhirnya banyak orang yang memang mimpinya adalah kayak instan membeli parfum tersebut. Laku banget. Masalahnya kalau value-nya terlalu berbohong kayak begitu, ya nggak akan sustain. Orang beli sekali, 2 kali, ya kalau orangnya tolol banget 3 kali dia mentok-mentok deh, nggak akan sustain. Karena orang kan nggak setolol itu juga gitu loh. Kecuali pas pemilu kali ya, udah dibohongin masih mau milih aja. Kecuali pas pemilu tuh. Itu gila tuh. Dia nggak pernah jual spek sama sekali, tapi dia jual value si parfum tadi. Value-nya ningkatin rezeki. Karena hidden needs customer dia ini orang-orang yang mungkin kelilit pinjol atau orang-orang yang habis judol lah gitu lah. Gue juga bingung sama orang judol ya. Lu kenapa sih main judi? Judi itu hiburan orang kaya. Kalau miskin mah jangan main judi. Jadi ngasih value penting. Tapi kalau bohong nggak akan sustain. Contohnya lagi nih, deketin cewek. Lu pakai trik. Balesnya gue lama-lamain lah. Biar tuh cewek ngiranya gue sibuk. Gue mau tarik ulur. Trik begitu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Masalahnya kalau lu itu aslinya nggak begitu, aslinya lo itu bucin, lu belum mastering the ability to be alone, nggak bakal sustain. Pasti setelah jadian pun akan ketahuan, akan bocor juga bahwa lu ternyata orangnya bucin, orangnya needy, orangnya desperate. Dan tuh cewek jadi kaget. Makanya banyak orang kaget begitu jadian kenapa berubah. Ya karena selama PDKT, value-value yang ditawarkan semuanya palsu, nggak akan sustain. Kalau sejak PDKT value-nya asli, ya pasti sustain. Jual value penting, tapi harus jujur. Kalau tidak jujur tidak akan sustain. HVM punya trik boleh nggak? Boleh. Dagang boleh punya trik nggak? Boleh. Pemilu boleh nggak punya trik? Boleh dong. Tapi ya tadi, gimana triknya biar mantep, meresap, jujur, nggak bohong. Kalau emang value yang pengen kita jual itu nggak jujur, value-nya hoax karena emang diri kitanya belum bagus, ya berarti jangan deketin orang dulu, jangan jualan dulu, jangan nyalek dulu. Benerin dulu diri sendiri. Itu konsep HVM banget itu. Benerin diri sendiri dulu, punya purpose dulu. Kalau produknya udah bener, lu bisa ngasih value ke orang, gak bakalan bohong. Ini HVM banget. Baru sadar gue, baru awakening gue. Karena kalau lu gak benerin diri sendiri dulu, ya lu akan bohong-bohong mulu. Gak jelas jadinya. Dulu saat Anies menang 2017, apakah orang nyoblos Anies karena dia itu mantan rektor, karena dia pintar, karena dia ABCD? Enggak. Ada value yang Anies tawarkan yang Ahok gak punya. Gak enak kalau gue sebutin. Tapi intinya kenyataannya, gue juga coblos Anies sama. Intinya adalah orang yang nyoblos Anies itu kebanyakan. Gue yakin kebanyakan itu beli harapannya, bukan beli speknya. Speknya Anies top, tapi sama Anies speknya pun gak dijual pada waktu itu. Ya kan belum ada track record sebagai politisi kan. Kalau kemarin Pilpres ya dia jual spek tuh, karena emang ya udah banyak portofolio. 2017 Anies tidak jual spek, meskipun speknya gurih banget, tapi dia jual hope. Hope yang Ahok tidak punya. Hope yang kalau lu gak suka Ahok, lu pilihnya Anies. Kurang lebih kayak gitulah. Jual spek, jual produk boleh, tapi itu nggak akan sepowerful jual value. Harusnya adalah jual value, nah didukung dengan spek yang bagus supaya customernya lebih yakin. Deketin cewek begitu, jual value-nya, jual harapan tuh cewek kira-kira apa. Lo gali dulu tuh customer needs-nya kan, hidden needs, tapi bukan needs doang, hidden needs tuh. Lo gali, tawarin value, dukung dengan spek yang bagus. Speknya harus bagus juga. Dulu saat gue jualan Mr. Brewok, obat brewok tuh, gue nggak pernah jualan produk. Gue cek lagi video-video lama gue nih, gue nggak pernah ngomongin produk. Produknya bagus, speknya gila, tapi gak pernah gue tongolin sebagai hal yang utama. Dulu secara tidak sadar, secara tidak sengaja, secara beruntung, gue itu jual obat brewok sebagai obat untuk membalaskan masa lalu yang pahit. Ini cringe juga sebenarnya sih. Jadi kampanyenya itu adalah udah lo ngilang 6 bulan, nanti muncul lagi, teman-teman lo semua bakal kaget tuh. Lo udah jadi orang yang baru yang lebih berharga.
Itu cringe banget kalau udah tua begini gue ngomong kayak gitu. Tapi emang dulu kampanye begitu. Jadi orang-orang yang loser-loser kayak gue juga, kita ngumpet 6 bulan, ya kita benar-benar kerja keras itu buat balas dendam kepada kehidupan yang menyakitkan. Kurang lebih kayak begitu deh. Itu value-nya gue tawarkan bukan karena marketing. Karena emang jujur, dari zaman dulu SD gue dibully, gak punya teman, sedih gue kepada kehidupan gue masa lampau, gue balas dendam kepada kehidupan tersebut dengan merubah penampilan gue pakai brewok. Value-nya nggak bohong, itu gue rasakan 100%. Speknya pun mendukung. Jadilah Mr. Brewok combo maut gitu. Orang beli Fortuner, ya oke lah mobilnya katakan speknya oke, Toyota nih, brandnya terpercaya. Tapi kan itu spek aja. Yang paling utama apa? Yang paling utama adalah yang ngasih makan ego. Jadi cowboy jalanan. Beberapa orang begitu. Gue ngomong beberapa supaya nggak salah ngomong nih. Orang bikin kolam di rumahnya, emang pernah dipakai? Kagak pernah. Iya speknya bagus nih kolam renangnya. Ubi ini pakai marmer apa bagaimana? Kagak sama sekali itu dipakai kolam renangnya. Secara spek kolam renang itu meningkatkan harga rumah. Bener, secara spek tuh dia bisa ningkatin harga propertinya. Tapi secara value-nya, ya beli perasaan sukses lah. Lo kalau Sisduan syndrome ya, saat lo suka sama cewek, lo akan merasa dia itu merupakan the only one cewek yang bisa bikin lo bahagia. Lo nggak berpikir begitu karena cewek itu super cantik dan super incredible, enggak. Lo berpikir kayak gitu karena cewek itu kebetulan memenuhi harapan lo. Lo membeli hope-nya, membeli harapannya. Lo nggak beli speknya bahwa dia cantik atau gimana-gimana, karena kalau ngomongin speknya pasti bakal ada yang lebih cantik daripada dia. Tapi lo beli value-nya bahwa memang yang akan memenuhi hayalan bodoh lo bahwa lo akan bahagia ya hanya dia seorang. Sama kayak coli. Kalau lo coli, lo bayangin cewek atau bayangin cowok kalau lo mau, itu akan lebih nikmat di bayangan lo dibandingkan aslinya. Karena di bayangan lo dia akan sempurna banget. Begitu ketemu aslinya, dia nggak akan sempurna-sempurna amat. Itu kenapa kalau orang kecanduan coli, dia beli harapan. Itu kenapa jualan apapun itu, jual diri, jual nyalek, semua mesti pakai value. Ya value itu harapan sebenarnya. Sebenarnya masih banyak yang pengen gue omongin sih, cuman kepanjangan di sini dan susah untuk bikin padat dan berurutan gitu loh. Jadi karena susah banget, ya udahlah, gue akhiri di sini dulu. Nanti mungkin kapan-kapan ngomong-ngomong HVM lagi kali ya. Gue baru tahu HVM ini konsep selling yang benar gitu loh. Dulu sudah gue campakkan karena gue ngerasa ya ngapain gue ngomong-ngomong kayak begitu lagi, lo udah tua juga. Dulu tuh gue kalau tanya orang ya, kenapa bisa sukses jualan online shop? Gue nggak tahu apa jawabannya. Karena emang gue nggak tahu. Gue pikir ya hoki aja. Karena gue hidup di lingkungan keluarga yang penuh tahayul. Ya udah. Ya mungkin karena gue orang baik, mungkin karena gue begitulah. Ya kan naik turun kehidupan. Jawabannya jawaban gak jelas. Karena gue nggak tahu juga kenapa gue waktu itu berhasil bikin online shop di Instagram tuh. Nah sebenarnya nggak ada tuh beruntung-beruntungan. Semua ada rumusnya. Kita jawab kita beruntung ya hanya karena memang nggak tahu alasannya aja. Kalau tahu alasannya ya nggak beruntung. Memang ada rumusnya. Makanya ada orang bilang lebih baik gagal tapi tahu kenapa dibanding berhasil dibanding nggak tahu kenapa berhasil. Karena kalau berhasil tapi nggak tahu kenapa, lu nggak bisa ngulangin lagi karena ya lu nggak tahu apa alasannya. Nah ini sekarang gue mau ngajakin siapapun dari lu yang minat belajar selling nih. Gue nggak bilang gue mau ngajarin lah. Gue bilang gue mau bikin seminar, kita ngobrol-ngobrol cara selling yang bervalue yang benar gitu loh. Ini nggak harus dipakai buat dagang doang, buat berteman kek, nyari cewek kek. Nah di sana gue lebih enak ngomongin nanti itu karena bisa lebih komprehensif. Kalau di sini kan gue harus lompat-lompat biar videonya compact gitu loh. Gue mau bikin acaranya gratis aja. Nanti kalau lu suka, lu bisa cobain jualan pakai produk gue dulu. Ini gue nggak ngajakin lu sebagai reseller, nggak ada. Reseller itu ya lu mesti beli dulu punya modal. Nggak, gue nggak ngajakin lu jadi reseller sama sekali, kagak. Gue ngajakin lu jadi sales. Banyak orang bilang sales itu hina. Padahal semua orang adalah sales. Semua orang tanpa terkecuali adalah sales. Lu ngejilatin bos lu mau minta naik gaji, itu sales juga. Sales buat diri sendiri. Sales dirinya sendiri kah? Deketin cewek, deketin cowok, 100% gratis. Kecuali mungkin yang daftar banyak banget kali ya. Mungkin kalau gue mesti nyewa tempat ya mungkin ada sedikit lah biayanya, 20.000, 30.000. Bukan buat nyari untung. Gue gak nyari untung lewat seminar begituan. Gue gak jual seminar ini, bukan ya. Gue nyewa tempat misalnya keramaian. Tapi kalau enggak ya gratis, 100% gratis kok. Ya kita bakal bahas lah macam-macam cara nyales, cara nyari hidden needs orang. Gue pengen bikin kurang lebih ya di bulan Juli ini. Nanti kalau lo minat, lo cek link di deskripsi tuh. Ada nomor WhatsAppnya, daftar dulu di situ. Ntar tanggalnya gue kabarin. Pokoknya di bulan Juli. Kemungkinan weekdays, kemungkinan besar weekdays bukan weekend. Lokasinya pasti di Jakarta, di Blok M, di kantor Gamal. Kecuali memang rame banget ya mungkin di tempat lain lah. Buat yang minat aja, kalau nggak minat gak usah daftar. Sayang buang-buang slot. Ya ini gue lagi pengen menuangkan momen awakening gue aja sebenarnya, biar gue mau tahu lebih tepatnya lagi gimana. Gue mau menguji biar makin tajam gitu loh konsep HVM selling ini. Ini benar-benar baru gue sadari ya seminggu lah, benar-benar baru ini.
Ya 2030 semakin dekat dan gue yakin 2030 itu merupakan bagian dari The Great Reset. Meskipun gue udah gak ngomongin konspirasi, tapi gue selalu percaya bahwa itu adalah fakta. Dan ya inilah skill selling ini, skill yang bisa kita develop untuk mempersiapkan 2030. 2030 alih-alih jadi korban, ya harusnya jadi peluang. Banyak orang kaya muncul baru gara-gara krisis. Jangan sampai kita jadi korban. Dan skill cara nyales, skill cara tahu hidden needs orang-orang dalam apapun konteksnya itu merupakan skill yang ada sejak zaman purba sampai kiamat nanti pasti. Karena Dajjal sendiri merupakan sales yang gila. Coba Anda bayangkan, Dajjal semua orang udah diomongin beribu-ribu tahun. Ada orang namanya Dajjal, sesat luar biasa, dicerita utusan kafir. Dia jelas Dajjal. Kok bisa-bisanya masih ada orang yang banyak kena jadi pengikut Dajjal? Kok bisa? Udah diomongin. Karena Dajjal itu merupakan sales yang baik. Dia tahu banget tuh hidden needs orang-orang yang menjadi pengikutnya. Hidden needs yang bahkan orang-orang itu pun nggak tahu hidden needs-nya apa. Yang mereka tahu needs-nya doang, tapi nggak pernah tahu hidden needs diri sendiri. Nah, Dajjal tahu. Makanya Dajjal adalah sales yang luar biasa. Ya makanya ilmu selling ini bakal ada sampai kiamat. Gue pernah S2. Gue S2 manajemen. Nggak ada yang ngomongin cara nyales yang bener. Kebanyakan orang keliru. Dengan pede gue bilang kayak begini nih. Kebanyakan orang-orang yang berteori-teori keliru. Dolar bakal hancur bentar lagi nih. Udah jangan pakai kaget. Sekarang di seluruh dunia udah mulai muncul pajak-pajak baru yang nggak jelas. Termasuk di negara kita juga. Kenapa ya? Karena government sedang kesulitan uang sekarang. Ya ujung-ujungnya akan pecah dengan hancurnya dolar. Ya makanya jadilah orang yang jago memberikan harapan, memberikan value seperti Jokowi, tapi juga jago merealisasikan mimpinya seperti Tang Xiaoping. Itu paling mantep itu. Ya gimana dolar nggak mau hancur? Presiden Amerika aja kakek Biden. Gue daripada kakek Biden ya, mending kakek Sugiono. Indohoy juga masih kuat. Nah, kakek Biden. Ya udahlah, semoga Donald Trump menang pemilu nih di Amerika. Ya meskipun tetap aja tuan besar yang mengatur-ngatur segala-gala macamnya, tapi ya karena gue nggak suka orang liberal dan kesian sama kakek Biden, ya udah semoga Trump yang menang dah.